Selamat bertemu kembali di kuliah fungsi kompleks. Kita akan berbicara mengenai deret Lorentz atau Lorentz ya, karena dia orang Prancis. Ya. Nah, apa itu deret Lorentz? Itu kalau kita punya fungsi yang analitik, ya, maka fungsi analitik tersebut ini harusnya Z dapat ditulis dalam bentuk deret seperti ini. Ya, dengan ini adalah suatu konstanta yang pada akhirnya konstanta itu berkaitan dengan turunan dari nilai fungsi f di titik Z0. Nah, sekarang kita akan menuliskan fungsi analitik yang punya singularitas. Sekali lagi ini fz, kopas. Ya. Nah, sekarang deretnya kalau dulu semuanya pangkat positif, sekarang pangkatnya itu selain positif juga mulai dari negatif. Ya, jadi singularitasnya akan tampak dari suku-suku pangkat negatif ini. Jadi sebagai contoh yang paling sederhana adalah fungsi Z sama dengan 1/Z. Itu adalah fungsi yang punya singularitas di Z sama dengan 0. Nah, jadi kita akan mencari deret untuk fungsi dengan singularitas itu. Jadi pada umumnya daerah yang kecilnya itu bisa kita perhatikan dengan cara begini. Ya. Jadi Z0 itu adalah titik singularitasnya. Kemudian ada R1 jari-jari yang di dalam dan R2 itu jari-jari yang besar. Ya. Nah, jadi kita hanya akan memperhatikan daerah yang diarsir itu, yaitu cakram bolong ya, dengan jari-jari yang kecilnya R1 dan yang besar R2. Nah, seperti itu daerahnya, mungkin gambarnya sederhananya. Jadi kalau F itu analitik di daerah seperti ini, kemudian F itu akan mempunyai tulisan, ya, penulisan sebagai deret, jadi bisa ditulis sebagai Fz sama dengan jumlah dari 0 sampai taingga. Di sini mulai dari 1 taingga, tapi di sini pangkatnya negatif, ya. Dan ini menjadi karena dia nanti akan menjadi pangkat negatif, jadi dia pangkat A-N ya. Jadi kalau pun bisa disesuaikan ya sebetulnya sama ya dengan sigma dari AN Z min Z0 pangkat N dari min taingga sampai taingga. Ya, jadi sama aja nih. Nah, yang konvergen absolut untuk R1 ya, jadi dia naik sedikit di sini ya, jadi dia naik di sini. Kalau saya gambar lingkarannya begitu, ini anggap saja semua lingkaran ya, gambar yang bagus itu. Dan row 2 itu gambar lingkaran tapi di dalam sedikit di sini ya. Nah, dia disebut deret ini disebut sebagai deret Lorentz dan koefisiennya itu adalah AM sama dengan 1/2 pi seperti ini. Kalau kita perhatikan, kalau M-nya itu positif, maka seperti deret Taylor biasa. Tetapi kalau M-nya negatif, dia nanti akan naik ke atas. Ya, akan naik ke atas begitu. Nah, R-nya itu cukup satu lingkaran yang di tengah sini. Bisa diganti dengan lingkaran ini. Ya, jadi RZ0 itu. Ya. Nah, kalau untuk sebagai catatan mencarinya bisa dengan seperti teknik deret Taylor itu ya. Jadi kita ubah jadi fungsinya itu sehingga deret ureannya bisa deret sinus, cosinus, dan jangan lupa itu adalah deret geometrik. Sayang ini agak bergeser, tetapi untung
sudah lewat ya. Nah, jadi bagaimana bukti dari deret Lorentz itu persis dengan bukti dari rumus di integral Cauchy itu. Jadi kalau F-nya analitik, kita tahu bahwa integral FW dW dengan lingkungan C itu akan sama dengan 0 kalau C-nya homotopi dengan sebuah titik. Jadi artinya kalau ini C-nya di dalamnya itu tidak ada lubang atau tidak ada singularitas, oleh karena itu dia bisa digeser menjadi sebuah titik. Ya, kuncinya di situ. Nah, kalau kita sudah punya ini, maka dengan menggunakan fungsi seperti ini, kita akan bisa memperoleh Fz-nya itu adalah integral W min Z, dan itu adalah 1/2 pi ya, kali integral ini. Jadi caranya seperti itu. Nah, dalam kasus deret Lorentz ini, lengkungan C-nya itu adalah dipilih R2, jadi lebih kecil dari lingkaran besar. Kemudian R1 itu adalah lebih besar sedikit dari lingkaran yang paling kecil di AR0 itu. Dan ada satu lengkungan gamma, yaitu yang menghubungkan antara dua ini. Jadi kalau seakan-akan ini saya potong, kan dia bisa homotopi dengan sebuah titik. Nah, sekarang saya punya titik Z di dalam sini. Ya. Jadi pada akhirnya dengan teknik yang sama, saya punya fungsi Z dengan suatu lengkungan yang bisa diubah menjadi titik homotopi dengan sebuah titik. Ya, jadi pada akhirnya lengkungan yang integral terhadap C itu bisa diuraikan dalam bentuk seperti ini. Nah, R2 itu positif karena arahnya ke sana, maka agar dia menjadi lengkungan tertutup kan dihitungnya agak terbalik dulu, tapi kemudian kita balik lagi ya. Oleh karena itu ada tanda minus di sini. Nah, yang ini karena plus minus ya saling menghapuskan, tidak perlu kita tulis lagi. Dengan demikian Cauchy integral formulanya punya bentuk yang seperti ini. Jadi sekali lagi itu adalah bentuk Fz-nya. Nah, kita lihat integral yang pertama ya. Integral yang pertama, jadi di sini R2 itu yang besar, Z-nya di dalam ya. Jadi kalau Z-nya di dalam berarti Z min Z0 itu lebih kecil dari W min Z0 ya. Nah, jadi kita sekali lagi menggunakan deret geometrik. Dengan catatan ini maka kita peroleh bahwa ini kurang dari 1 ya. Kemudian dengan deret geometrik kita akan memperolehnya seperti itu. Dengan demikian bentuk integral ini bisa dihitung sebagai ini dimasuk substitusikan, maka kita peroleh Z min Z0-nya itu keluar karena integralnya terhadap variabel W. Tetapi semua yang berbau W dia ada di dalam, ini salah, ini harusnya W ya, ini harusnya W itu di situ ya. Nah, tapi di sini sudah betul karena ini pangkat n, ini ada n pangkat 1, jadi n plus 1 ya. Jadi bentuknya seperti yang diharapkan ya. Jadi secara teoritis koefisiennya bisa dihitung dengan menggunakan rumus Cauchy integral dan turunannya. Tetapi nanti tidak hanya sekedar turunan ya, kalau pangkatnya positif, maka kalau naik ke atas seakan-akan adalah diintegralkan ya. Nah, sekarang yang kedua, integral yang kedua, mohon perhatikan bahwa R1 itu yang bagian dalam ya, jadi Z-nya ada di luar sini, ini tidak ada tanda minus. Jadi dalam hal ini Z min Z0 itu lebih besar dari W min Z0
Ya, jadi kita akan harus mencari sesuatu yang untuk menggunakan delete geometrik, kita harus mencari sesuatu yang lebih kecil 1. Ya. Jadi perhatikan bahwa ini modulusnya sekarang kurang dari 1. Jadi kalau itu modulusnya kurang dari 1, kita tuliskan begitu, maka seperti biasa semua yang tidak berbau W bisa keluar, tetapi sekarang ada unsur N+1 ya. Dia ada di bawah nih pangkatnya. Ya. Pangkatnya ada di bawah dan ini harusnya W ini. Ya, W min Z0 pangkat N. Oke. Kesalahan yang integral yang kedua. Jadi ini tadi tetapi di sini sudah betul ya, W min Z0, W min Z0. Perhatikan bahwa aslinya adalah N+1 mulai dari 0. Ya, kemudian kita ubah mulai dengan 1, oleh karena itu pangkatnya di sini N+1 berubah menjadi pangkat N, dan di sini pangkat N berubah jadi N-1. Jadi apa yang dituliskan di dalam sifat tadi kita sudah membuktikan. Nah, cara menghitungnya alangkah baiknya kalau Anda melihat dari contoh-contoh yang ada di buku. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada pembuat template dari PowerPoint ini, yaitu SlideGo.